Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor integrasi sebagai bagian dari topik matematika 3 atau yang membahas tentang bagaimana solusi persamaan diferensial menggunakan faktor integrasi. Pada bahasan kali ini kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu mempelajari bentuk faktor integral untuk persamaan homogen, kemudian faktor integral untuk persamaan perkalian fungsi, dan juga dilengkapi dengan contoh penyelesaian serta beberapa latihan latihan. Untuk mengawali pembahasan kita tentang faktor integrasi pada solusi persamaan diferensial, kita akan mengingat kembali atau merefresh ingatan kita tentang linear differential equation atau persamaan diferensial linear, di mana bentuk sederhana dari persamaan diferensial yaitu order 1 dan derajat 1 adalah dy dx plus p xy sama dengan qx, di mana p dan q adalah sebuah fungsi dari x atau dapat kita katakan juga konstanta. Bentuk-bentuk yang lain bisa dilihat ya. Ada 2y dx plus 2y sama dengan 6e pangkat x. Di sini kita bisa mereview kembali bagaimana solusi persamaan diferensial ya, dengan menggunakan integrasi langsung. Sederhananya adalah metode integrasi langsung, kita tinggal mengintegralkan kedua ruas ya, dari kiri dan kanan terhadap x, maka kita akan dapatkan berapa y-nya. Sebagaimana yang kita lihat pada contoh 1 dan contoh 2. Pada contoh 1 kita mendapatkan solusi umum ya, karena masih mengandung unsur C atau konstanta. Sedangkan pada contoh 2 kita sudah mendapatkan jawaban khususnya ya, sehingga kita bisa membentuk sebuah fungsi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Tentunya C-nya sudah diketahui. Cara kedua adalah dengan melakukan pemisahan variabel. Pada cara ini kita cukup menukarkan kedua ruas ya, yang semula berada di ruas kanan menjadi ke ruas kiri ya, dengan harapan akan terbentuk sebuah persamaan diferensial. Setelah terbentuk persamaan diferensial ya, baik itu pada salah satu ruas ataupun kedua ruas ya, sebagaimana yang diberikan pada contoh ini ya, maka kita akan mengintegralkan kedua ruas tersebut terhadap dx. Dan di sini pada contoh ini kita telah memperoleh sebuah solusi umum ya, karena masih mengandung konstanta C. Langkah ketiga yaitu sudah tidak asing lagi dalam menentukan solusi persamaan diferensial homogen adalah menggunakan metode substitusi. Pada metode ini kita akan mengharapkan satu bentuk dari sebuah persamaan diferensial yang ada ke dalam sebuah bentuk y sama dengan v kali x ya. Jadi sebuah fungsi tersebut akan kita nyatakan dalam v dan x. Nah, untuk itu kita harus mensubstitusikan dulu y sama dengan vx sehingga kita bisa mengeluarkan y-nya ya, sebagaimana contoh yang diberikan ini. Kemudian dari y sama dengan v kali x itu juga kita akan cari turunannya sesuai kaidah-kaidah dari diferensial perkalian v dan x itu. Dan setelah keduanya dapat dinyatakan dalam v dan x, maka kita cukup mengintegralkan masing-masing ruas terhadap x. Selanjutnya di sini kita akan mendapatkan sebuah bentuk ya, misalkan pada contoh ini adalah ln x plus c dan c kita ganti dengan ln a, sehingga kita akan dapatkan sebuah solusi persamaan diferensial ya dalam bentuk solusi umum karena masih mengandung konstanta a ya. Dan dengan sendirinya persamaan tersebut yaitu dy dx sama dengan x plus 3y per 2x merupakan persamaan diferensial homogen yang memiliki pangkat dan derajat yang sama, yaitu 1. Di sini kita kembali meninjau sebuah bentuk sederhana dari persamaan diferensial linear tipe 1 ya, di mana sebuah aturan dalam penyelesaian dy dx plus py sama dengan q, dan saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa p dan q ini adalah merupakan fungsi untuk x ya, dan merupakan sebuah konstanta. Kita dapat menentukan faktor integralnya sebagai berikut, yaitu e pangkat integral p dx ya, dan solusi yang diberikan untuk y dikali integral faktor atau faktor integrasi ya, sama dengan integral q kali faktor integral dx ya, ditambah c, dengan c adalah konstanta. Adapun langkah-langkah dalam metode faktor integral untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah sebagai berikut. Yang pertama,
menyusun persamaan diferensial tersebut ke dalam sebuah bentuk standar ya yang umum, yaitu Y aksen ditambah PXY sama dengan QX. Kemudian yang kedua, menghitung faktor integralnya dengan cara menulis mu x ke dalam sebuah persamaan ya. Turunan dari mu xy sama dengan mu x kali qx. Dan yang ketiga adalah mengintegralkan persamaan ya, diferensial yang pada langkah 2 ya, dengan mengintegralkan persamaan tersebut. Dan yang terakhir, menentukan atau memperoleh nilai y. Di sini telah diberikan sebuah contoh penyelesaian dari persamaan linear dengan menggunakan faktor integral. Diketahui x dy dx plus y sama dengan x pangkat 3. Untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial ini, kita akan mengubahnya menjadi bentuk umum dulu ya, ke dalam persamaan linear order pertama, yaitu dy dx plus py sama dengan q. Caranya adalah membagi kedua ruas ya, kiri dan kanan, itu dengan variabel x, dan kita dapatkan menjadi dy per dx plus y per x sama dengan x kuadrat. Atau kita bisa menuliskannya dy dx plus per x y ya, sama dengan x kuadrat. Dan sudah tentu persamaan ini adalah merupakan bentuk dari dy dx plus py sama dengan q. Ya, dan pq adalah konstanta fungsi x ya, dan p sama dengan super x dan q sama dengan x pangkat 2. Langkah berikutnya kita dapat menentukan faktor integralnya ya, dengan formula faktor integral sama dengan e pangkat integral p dx. Dan p-nya sama dengan super x, maka kita peroleh faktor integral sama dengan e pangkat integral super x dx. Dan faktor integral itu sendiri sama dengan e ln x. Ya, e pangkat ln x. Karena e pangkat ln x sama dengan x, dan dengan sendirinya bahwa faktor integral kita adalah sama dengan x. Kemudian kita akan mengkalikan semua ruas kiri dan kanan dengan faktor integral, yaitu x itu. Dan kita dapatkan bentuk x dy dx plus 1 kali y sama dengan x pangkat 3. Nah, bentuk ini sama dengan sebuah fungsi atau persamaan y sama dengan u kali v. Dan ini nanti ada aturan sendiri tentang derivatif atau diferensial dari u kali v ini. Setelah mengubahnya ke dalam bentuk u kali v ya, maka kita tentu saja akan mengikuti aturan bagaimana mendiferensialkan atau menurunkan duv dx ya, dengan x adalah u dan dy dx-nya adalah v aksen, kemudian 1 adalah u aksen dan y adalah v-nya. Demikian, maka kita bisa menjadikannya sebagai berikut: x dy dx plus 1 kali y sama dengan dxy dx. Nah, di sini akan berlakulah aturan itu ya, atau aturan substitusi. Dan kita bisa mendapatkan solusi umumnya, yaitu yx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus y. Beda halnya dengan kalau kita menggunakan faktor integral. Kita cukup mengkalikannya dengan y pada ruas kiri. Kemudian pada ruas kanan kita integralkan q-nya dan kalikan juga dengan faktor integral terhadap dx. Kemudian kita akan dapatkan solusi yang sama ya, yx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus y sebagai solusi umum dari persamaan diferensial x dy dx plus y sama dengan x pangkat 3. Selanjutnya kita lihat lagi pada contoh soal 2 ya, diberikan sebuah persamaan diferensial x dy dx min 5y sama dengan x pangkat 7. Kita diminta menentukan solusi persamaan diferensial tersebut dengan menggunakan faktor integral. Langkah pertama, mengubahnya ke dalam bentuk persamaan diferensial linear yang umum ya, yaitu dengan membagi masing-masing ruas ya dengan x. Kita akan dapatkan dy dx min 5y per x sama dengan x pangkat 6. Tentunya kita akan dengan sendirinya mudah mengidentifikasikan p-nya dan q-nya. Kemudian masuk ke dalam faktor integralnya, yaitu dengan menghitung e pangkat integral p dx ya. Di sini kita dapatkan integral p dx sama dengan integral min 5 per x dx ya, dan hasilnya adalah ln x pangkat min 5, sehingga faktor integralnya menjadi 1/x pangkat 5. Kemudian kita langsung bisa mengkalikan faktor integral tersebut ya dengan y pada ruas kiri dan mengkalikannya dengan q pada ruas kanan, tetapi kita integralkan lagi dengan dx, maka kita akan peroleh solusi umum y sama dengan 1/2 x pangkat 7 plus c x pangkat 5. Baik, di sini kita mencoba mengubah ya, bermain dengan operator integralnya selain x ya.
pada kasus ini kita menggunakan T, ya, bahwa persamaan linear dengan menggunakan metode faktor integrasi kita dapatkan dt sama dengan ft, ya, dan dt sendiri, ya, kalau kita turunkan merupakan fungsi daripada min ay plus b, atau bisa dinyatakan dalam sebuah koefisien variabel ddt plus pty sama dengan gt. Artinya x-nya kita ganti dengan t, ya, dan umumnya biasanya kalau t adalah fungsi waktu. Di sini kita mempertimbangkan konstanta dari koefisiennya, ya. Dimana pada orde pertama di sebuah persamaan linear, ya, dengan konstanta koefisien, ya, kita y aksen sama dengan min ay plus b dapat kita ubah menjadi dt per y min b per a sama dengan min a. Dan kemudian kita integralkan kedua ruas tersebut dan diperoleh ln y min b per a sama dengan min at plus c. Dan kita ketahui bahwa y sama dengan b per a plus ke pangkat at, di mana k sama dengan plus minus e pangkat c. Jika sebelumnya kita membahas tentang koefisien konstan, ya, sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana dalam hal kasus koefisien variabel menggunakan metode faktor integral. Diketahui sebuah contoh persamaan diferensial sebagai berikut: y aksen plus 2y sama dengan e pangkat t per 2. Kita menentukan di sini faktor integral dengan cara mengkalikan kedua ruas, ya, dengan faktor integral t atau mu t, ya. Dalam hal ini adalah mu t. Kemudian berdasarkan bentuknya kita bisa melihat bahwa mu t dy dt plus 2 mu t T, Y itu adalah bentuk dari D turunan mu T kali Y, ya. Jadi sama seperti cara substitusi untuk derivatif U kali V. Nah, kemudian di sini kita dapatkan setelah kita mengintegralkan dan kita dapatkan turunan dari mu T sama dengan 2 kali mu T, dan mu T atau faktor integralnya dapat kita tentukan E pangkat 2T. Dengan mengkalikan nilai faktor integral, ya, yaitu e pangkat 2t pada masing-masing ruas dari persamaan diferensial yang kita tentukan solusinya, ya, akan kita dapatkan sebuah solusi umum, ya, sama y sama dengan 2/5 e pangkat t per 2 plus c e pangkat min 2t. Dan fungsi y tersebut bisa kita nyatakan dalam rupa, ya, yang sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana faktor integral apabila variabelnya kita letakkan pada ruas kanan, ya. Persamaan diferensial linear, ya, secara umum disajikan y aksen plus ay sama dengan gt, ya. Di sini kita memasukkan faktor integralnya pada masing-masing ruas, ya. Dan dengan menggunakan aturan U kali V, ya, dan mencari derivatif atau diferensial dari U kali T, kita akan dapatkan Y sama dengan E pangkat min AT integral E pangkat AT dikalikan fungsi G terhadap T dt plus C sebagai konstanta dikalikan E pangkat min AT. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman kita dengan variabel yang terdapat pada ruas kanan, kita diberikan sebuah contoh solusi persamaan diferensial sebagai berikut, ya. Y aksen plus 1/5 y sama dengan 5 min t. Menggunakan formula yang telah diberikan, maka y dapat diperoleh sama dengan e pangkat min t per 5 dikalikan dengan integral dari e pangkat t per 5 dikali 5 min t dt, kemudian ditambahkan dengan c kali e pangkat min t per 5. Selanjutnya, dengan mengintegrasi bagian per bagian, kita peroleh y sama dengan 50 min 5t plus ce pangkat min t per 5 yang merupakan solusi general atau solusi umum. Kemudian fungsi y kita sajikan dalam grafik, ya. Pada ruas kiri kita lihat sebuah grafik, ya, yang menunjukkan kurva dari fungsi solusi umum dari persamaan diferensial y aksen plus 1/5 y sama dengan 5 min t. Kemudian pada ruas kanan adalah solusi khususnya, ya, dari persamaan diferensial tersebut di titik 0,50. Mengulangi penjelasan di awal,
presentasi ini, yaitu faktor integrasi dari persamaan umum ya, linear persamaan diferensial orde 1 ya, yang disajikan dalam fungsi T ya, yaitu Y aksen plus P TY sama dengan GT. Kita cukup menggalikan kedua ruas dengan faktor integralnya dan menggunakan prinsip-prinsip derivatif U kali V. Dan kita akan memperoleh integral dari du T terhadap faktor integrasi pada T sama dengan integral P T dt dan menghasilkan ln U T atau sama dengan integral PT dt plus K. Dimana di sini faktor integrasi di T harus lebih besar sama dengan 0. Dengan memilihkan sama dengan 0, maka kita akan dapatkan faktor integrasi ya, faktor integral sama dengan E pangkat integral PT dt. Atau dengan kata lain, kita bisa menyatakan Y sama dengan integral dari faktor integrasi dikalikan fungsi G terhadap T dt ditambah sebuah konstanta atau C per faktor integrasi. Di mana faktor integrasi itu sendiri ya adalah E pangkat integral P ke T dt. Di sini diberikan contoh sebuah persamaan diferensial T dy dt min 2y sama dengan 5t kuadrat. Dan telah kita tentukan y1 sama dengan 2 ya. Atau x-nya sama dengan 1 ya. Maka y-nya sama dengan 2. Pertama kali kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk umum dari persamaan linear diferensial orde 1. Yaitu y aksen min 2 per t y sama dengan 5t. Dengan cara membagi kedua ruas dengan t. Dan kita dapatkanlah faktor integralnya ya, yang merupakan E pangkat integral PT dt yaitu 1 per T kuadrat. Dan oleh sebab itu kita juga bisa menghitung Y-nya ya dengan sendirinya menggunakan persamaan yang ditampilkan pada tampilan sebelumnya dan menghasilkan 5T kuadrat ln T plus konstanta T kuadrat. Karena yang diminta adalah solusi khusus ya dengan menentukan kondisi batas di mana T sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, maka akan kita peroleh ya konstanta C sama dengan 2. Dan dengan sendirinya kita akan dapat menjumpai solusi persamaan diferensial yang khusus ya menggunakan metode faktor integral yaitu Y sama dengan 5T kuadrat ya dikali ln T plus 2 per 5. Di sini kita jumpai pada ruas kiri ya sebuah fungsi dari persamaan diferensial dengan solusi umum ya. Kemudian di ruas kanan dengan sebuah kurva yang menunjukkan solusi khusus dari persamaan diferensial T Y aksen min 2Y sama dengan 5T kuadrat untuk T sama dengan 1, Y sama dengan 2. Faktor integral juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan homogen yang non eksak ya, di mana turunan daripada dmxy dy dan dnxy dx tidak sama ya. Sehingga dengan menggunakan faktor integral kita dapat membuatnya ya yang semula non eksak menjadi eksak. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas ya untuk kepentingan lebih jauh ya, terutama dalam penyelesaian solusi persamaan diferensial homogen non eksak, kita sarankan untuk mengenal bentuk-bentuk dari faktor integrasi ya. Jadi di sini saya tampilkan ada 4 jenis ya. Yang pertama jika dm dy ya dm dx ya per n di mana fx atau fungsi x merupakan fungsi dari x saja ya. Maka faktor integrasinya sudah kita bahas yaitu e pangkat integral fungsi x dx ya. Dan apabila dia dm dy kemudian dx ya terhadap min m min gy, di sini kita cari adalah yang variabel di kanan tadi atau di gy-nya merupakan fungsi dari y saja. Faktor integrasinya kita adalah e pangkat integral gy dy. Nah, apabila dia dalam sebuah persamaan homogen mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 ya. Dan tentu saja xm plus yn tidak sama dengan 0. Maka faktor integrasinya adalah 1 per xm plus yn. Dan yang terakhir, jika mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, dapat diubah dulu ke bentuk y fxy dx plus xgxy dy sama dengan 0. Dan fxy tidak sama dengan gxy, maka faktor integrasinya adalah 1 per xm min yn.
Untuk bacaan lebih lanjut bisa Anda membaca buku-buku persamaan diferensial, salah satunya adalah karya Pak Wardiman. Selanjutnya diberikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Tentukanlah faktor integrasi dan kemudian tentukan solusi umum dari yang pertama persamaan diferensial 3x kuadrat y kuadrat dx plus 4x pangkat 3y min 12 dy sama dengan 0. Dan yang kedua adalah untuk persamaan diferensial 2y min x pangkat 3 dx plus x dy sama dengan 0. Untuk penyelesaian persamaan diferensial soal nomor 1, ya, kita pertama kali adalah mengecek soal homogenitas, apakah dia termasuk persamaan eksak atau non eksak. Ternyata diperoleh bahwa dm, dy, dan dn, dx-nya tidak sama, maka dia masuk dalam kategori persamaan diferensial homogen non eksak. Ya. Dan untuk itu kita cari dululah faktor integrasinya, ya, dari kedua persamaan tersebut. Ya, kemudian di sini kita dapatkan ya dengan menggunakan bentuk yang ketiga ya, kita peroleh jadi faktor integrasinya sama dengan y kuadrat ya, faktor integrasinya sama dengan y kuadrat. Nah, karena di sini faktor y kuadrat, kemudian kita kalikan y kuadrat itu pada masing-masing ruas ya, dan kita peroleh kembali m dan n yang baru, di mana dm, dy, dan dn, dx yang baru adalah sama, maka termasuk persamaan eksak ya. Setelah persamaan eksak barulah kita mulai kembali mencari solusi umumnya ya, dengan mencari fungsi xy ya, seperti pada penjelasan di persamaan homogen eksak ya. Untuk penyelesaian soal nomor 2, yaitu persamaan diferensial 2y min x pangkat 3 dx plus x dy sama dengan 0. Kita evaluasi dulu homogenitas eksak atau non eksaknya, dan ternyata memang dari lihat dm, dy, dan dn, dx-nya dia tidak sama ya, 2 dan 1, maka dia termasuk persamaan diferensial yang non eksak ya. Kemudian kita tentukan faktor integrasinya ya, dengan menggunakan e pangkat integral fx dy, di mana fx-nya adalah seper x dx. Di sini kita lihat faktor integrasinya adalah x, dan kita tinggal mengkalikan kedua ruas tadi ya dengan x, dan akan mendapatkan bahwa m yang baru dan n yang baru dengan dm, dy, dan dn, dx-nya sama dan termasuk sebagai persamaan diferensial eksak. Selanjutnya, setelah disajikan dalam bentuk persamaan diferensial homogen eksak, maka kita bisa melanjutkan untuk mencari fxy-nya ya. Ya, dengan menggunakan persamaan integral ya, dan mencari y, dan kita juga akan mendapatkan di sini ya, setelah kita masukin mx-nya ya, kemudian kita akan mendapatkan nilai k. Setelah itu masukkan ke persamaan fxy ya, kita masukkan kembali, dan di sini kita akan dapat sebuah solusinya, di mana solusi umumnya adalah x kuadrat y min 1/5 x pangkat 5 sama dengan c, dan c adalah sama dengan k. Selanjutnya silahkan Anda melatih diri ya dengan mengerjakan 4 soal berikut ini. Yang pertama dx plus 2y sama dengan 6e pangkat x. Kemudian yang kedua adalah persamaan diferensial 1 plus x kuadrat dx plus y sama dengan e pangkat tangen min 1x. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dx plus secant x y plus tangen x. Dan yang keempat adalah t y aksen plus 2y sama dengan 4t kuadrat, dan diketahui di sini adalah sebagai solusi khusus ya, di mana t sama dengan 1, y-nya sama dengan 2 ya. Tentukan dulu faktor integralnya ya, kenali dengan bentuk-bentuknya, kemudian selesaikan solusi umum untuk persamaan diferensial tersebut. Sebagai kesimpulan ya, yang pertama, penentuan persamaan homogen apakah dia termasuk eksak atau non eksak sangatlah penting ya, karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana solusi persamaan diferensial, bagaimana pelibatan dari faktor integral itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan m dan n ya, fungsi m dan fungsi n terhadap x dan y, maka kita bisa mengetahui bentuk-bentuk umum dari faktor integral yang sesuai, yang bisa kita pakai pada persamaan diferensial tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, terakhir, penggunaan faktor integral dapat menyelesaikan persamaan diferensial non eksak ya dengan lebih cepat dan sederhana. Sebagai bacaan lebih lanjut ya, Anda bisa buka beberapa latihan-latihan dari home ya, outlines, yaitu persamaan diferensial edisi 3 ya, sudah dalam bentuk terjemahan. Kemudian yang kedua, mungkin kalau bisa juga dapatkan bukunya Pak Wardiman ya tentang persamaan diferensial di perpustakaan mungkin.
atau dengan juga mendalami rumus-rumus ya, mengenali kembali rumus-rumus pokok integral ya, karangan beliau. Dan yang terakhir, untuk bacaan lebih luas ya, buat relevansi keteknikan daripada persamaan diferensial, Anda bisa baca buku karya Wei Chan Shi ya, Differential Equation for Engineers. Demikian yang bisa saya sampaikan.